kosong kosong kosong. Nah, nggak ready. Nah, itu bisa jadi penyebab AC-mu nggak dingin. Oke guys, kali ini bersama LT Teknik Spesialis Air Conditioner. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada kedapatan masalah dari ownernya, ada keluhan. Mas, 1 minggu lalu habis servis cleaning AC sama tambah freon, tapi tetap tidak mau dingin ya mas. Nah, jadi kali ini kita akan cek apa aja masalahnya. Nah, di sini kita barusan cek di bagian kapasitornya dan ternyata bermasalah, Mas. Di sini kita ganti pakai ukuran standar bawaan pabrik, yaitu ukuran 15 mikro. Ukuran bawaan pabriknya mas. Oke, kita tutup kembali. Setelah itu kita cek kapasitornya yang lama. Kapasitor ini mas, coba mas, sama cek mas. Nah, ini kita cek kapasitor. tinggal berapa itu mas. Nah, di sini tertera 7 mikro. Nah, sedangkan di sini di kapasitornya 15 mikro. Nah, jadi kesimpulannya ketika AC dalam kondisi hidup sedangkan kapasitor kosong. Nah, nggak ready. Nah, itu bisa jadi penyebab AC-mu nggak dingin. Oke, sekarang dirakit dulu. Habis itu kita nyalakan. Setelah itu cek tekanan freon. Nah, sekarang kondisi AC sudah hidup mas. Dan di sini sekarang aku mau berbagi tips pengalaman atau pengetahuan ya mas. Nah, lebih baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, kali ini mengenai isi freon ya mas. Sepele, tapi harus benar-benar diperhatikan. Jadi kita tidak asal isi freon ya mas, karena penyebabnya akan sangat fatal. Karena kalau freon diisi terlalu banyak, pasti AC tersebut tidak akan bisa dingin, dan sebaliknya kalau diisi terlalu sedikit, dinginnya pun tidak akan bisa maksimal. Nah, dan di sini tekanan freonnya menunjukkan 210 PSI dan ampere mesinnya menunjukkan 2,05 ampere. Dan di sini juga tertera arus minimum itu 1,7 ampere dan arus maksimumnya 2,2 ampere. Nah, dan di sini sebelumnya saya ganti kapasitor, ampere mesinnya 2,45 ampere, jadi sudah melampaui arus maksimum mesin tersebut, yaitu 2,2 ampere mas. Nah, terus mas, kenapa kok ampernya tadi bisa sampai 2,45 ampere? Nah, jadi gini mas, mungkin dari teknisi AC-nya yang lama dia tidak tahu kalau kondisi kapasitornya rusak, dan mungkin dia cuma menambah freonnya saja karena dirasa AC-nya kurang dingin. Nah, sebelum menambah freon sebaiknya kita cek dulu seperti kapasitor atau komponen lainnya dalam keadaan bagus atau normal, agar analisa kita bisa 100% maksimal ya mas.
Dan posisi sekarang saya membuang bagian freonnya untuk kejar ampere mas, supaya mendekati ampere minimumnya mas. Terus kenapa mas kok enggak setting ke ampere maksimumnya saja? Nah di sini karena saya selalu menggunakan acuan settingan pabrikan mas, karena settingan pabrikan pasti mendekati ampere minimumnya, dengan tujuan agar mesin tidak overheat atau overload ketika perawatan AC diabaikan oleh sang pemiliknya. Karena ketika AC dalam keadaan kotor, ampere mesin pasti akan naik. Ini sedikit tips lagi, kalau bisa jangan gunakan tang ampere dengan kisaran harga 100 ribuan ya mas, karena hasil yang terbaca biasanya kurang akurat, dan akhirnya hasil kerja kita juga kurang maksimal. Kalian juga bisa pakai tang ampere seperti punya saya mas, harganya nggak terlalu mahal, tapi hasil pengukurannya dan akurasinya sudah cukup bagus menurut saya. Atau kalian juga bisa menggunakan tang ampere dengan jenis lain, pokok hasil pengukurannya akurat ya mas. Dan perlu diperhatikan lagi untuk pengurangan freon akibat salah pengisian atau penambahan freon kita tidak bisa tergesa-gesa, karena disitu biasanya setelah dikurangi tekanan freon akan naik lagi. Jadi kita harus sabar dan mengulangi proses pembuangan freon sampai benar-benar berhenti pada posisi yang kita harapkan. Dan tentunya ampere sudah sesuai yang tertera di bleed ordernya. Oh ya mas, pembahasan ini hanya untuk AC dengan tipe gas R410 dan R32 dengan kapasitas AC setengah BK, dan untuk jenis gas R22 itu tekanan freonnya sudah lain ya mas. Kalau R22 tekanan gas freonnya itu berkisar 75 sampai 100 PSI. Tergantung kondisi mesinnya. Kalau untuk ukuran kapasitornya untuk AC ukuran setengah BK itu berkisar 15 sampai 20 mikro. Di sini kalian juga bisa mengganti kapasitor 15 mikro dengan 20 mikro, karena di sini ada toleransi penggantian kurang lebih 5% jika tidak ditemukan ukuran kapasitor 15 mikro. Tapi jika kalian menggunakan ukuran kapasitor 25 mikro, itu hasilnya akan berbeda, karena ukurannya sudah beda jauh dari ukuran standar pabriknya. Oke mas, di sini saya percepat biar durasinya tidak terlalu lama. Nah, dan di sini untuk settingan terakhir, atau arus masukan berkisar 1,84 ampere dan tekanan freonnya 180 PSI. Di sini saya setting di tengah-tengah arus minimum dan arus maksimumnya untuk antisipasi ampere naik ketika perawatan AC diabaikan. Oke guys, sekian info dan pengetahuan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teknisi AC pemula yang ingin terjun ke dunia pendingin. Dan untuk para master-master yang sudah tahu atau bisa, kalian bisa memberikan
saran dan masukannya agar saya bisa berkembang lebih baik lagi dan terus menambah wawasan ilmu saya. Oke, sekian dari saya. Salam cool LT Teknik. Terima kasih.